Olehada, inilah iman-imannya para anbiya, imannya para rasul, imannya para sahabat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib kalau sudah sholat, lupa sama semuanya. Lezat. Seakan-akan lagi ngelihat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ingat apa-apapun. Ya. Sudah merasakan nikmatnya sholat. Ya. Sahabat, salah seorang di antara mereka itu kalau mereka misalnya sedang menanam, bertani pakai cangkol, sedang nyangkol tanah. Lagi nyangkol, tiba-tiba azan. Dalam posisi cangkol mereka sedang di atas. Azan berkumandang, dia tinggalkan itu. Cangkolan nggak sempat diturunkan, dia lempar langsung ke belakang, cepat-cepat mau mengerjakan sholat. Kenapa? Merasakan lezat dalam sholat. Ditunggu-tunggunya waktu sholat datang. Dan kalau bermaksiat, mereka merasa jijik dengan maksiat. Mereka lari daripada segala maksiat. Wa sahibun nafsil mutmainnah ya'dhumu ta'ajjubuhu minan nas fi iradahi min at-ta'at ma'a fiha min ar-ruh wal uns wal ladzah. Dan juga orang yang sudah dapat rasa tumakninah dalam ibadah, kelezatan dalam ibadah, dia akan heran, akan merasa takjub. Kok ada orang mau bermaksiat? Padahal ketaatan yang dia buat itu sudah sangat nikmat. Ketika dia melihat ada orang bermaksiat, dia akan heran. Kok ada orang yang bermaksiat? Wa fi iqbalihim 'alal ma'asi wa syahwat ma'a fiha minal gham wal wahsyah wal mararah. Dan juga kalau ada orang pergi meninggalkan ketaatan itu kok heran. Kok ada sih orang nggak mau sholat gitu loh. Sementara bagi dia sholat itu sangat nikmat. Kok ada orang nggak mau sholat? Bagi dia maksiat itu menjijikkan. Dia jijik dengan maksiat. Dan dia heran, kok bisa ada orang masih mau maksiat padahal itu menjijikkan. Ibarat kata gini, kalau kita punya akal sehat, ya, dikasih makanan lezat, ada orang nggak mau makanan lezat. Dikasih pizza, dikasih ayam bakar, dikasih daging kambing, bakar, lezat. Tiba-tiba ada orang nggak mau, nggak suka, jijik. Ini makanan enak kok ente nggak mau. Tapi dia nggak mau makanan enak, dia makan bangkai. Bagi dia ini suka. Orang itu menganggap, loh, ente yang enak nggak mau, yang ente bangkai itu yang makan. Nah, ini gambaran orang yang sudah merasakan lezat dalam beribadah dan dia melihat orang yang belum dapatkan hal demikian. Wa yahsabu annahum yajiduna wa yadhukuna fil amrin mithla ma yajidu wa yadhuk thumma yarji ila nafsihi. Tapi terkadang nanti orang ini akan ingat, oh, mereka melakukan hal itu karena mereka belum dapat seperti apa yang dia dapat. Dan dia ingat bahwasanya dulu sebelum dia mendapatkan rasa nikmat tumakninah di dalam beribadah, di dalam kelezatan di dalam beribadah, dia juga mengalami hal yang sama. Dia berusaha untuk melawan hawa nafsunya, barulah dia bisa mendapatkan hal demikian. Oke. Faya'lamu annahu lam yasil ila ma huwa fihi illa bimujahadin tawilatin wa inayatin minallahi 'azimah. Dan ingat, tidak akan didapat martabat derajat kita bisa nikmat di dalam ibadah dalam waktu yang singkat itu nggak akan mungkin dapat. Siapa itu yang mengatakan? Aku bersungguh-sungguh di dalam tahajud qiyamul lail. Aku bersungguh-sungguh untuk bisa tahajud qiyamul lail selama 20 tahun. Barulah setelah 20 tahun itu aku merasakan kenikmatannya. 20 tahun dia bersungguh-sungguh untuk bisa tahajud qiyamul lail, enggak pernah dia tinggalkan. Apakah langsung dapat nikmatnya qiyamul lail? Enggak. Kapan? Setelah 20 tahun berikutnya baru dia mendapatkan kenikmatan tersebut. Wa ta'annamtu biha. Ya, jadi bukan suatu hal yang makanya kita ini kadang-kadang suka heran. Ada orang baru hijrah seakan-akan merasa dirinya udah paling hebat. Orang paling hijrah udah merasa dirinya paling baik. Semua orang di bawah dia. Kif. Nggak akan sesingkat itu. Kalau semudah itu semua orang gampang saja mau hijrah. Semua orang gampang saja mau masuk surga. Tapi surga nggak semudah itu. Oleh hadza, untuk mendapatkan rasa lezat ini butuh mujahadah. Butuh kesungguhan. Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar al-Aidrus, ketika beliau beribadah, di saat ada orang-orang yang sudah mulai memuji beliau, mengagungkan beliau, apa yang beliau lakukan? Beliau
duduk atau tidur di tempat sampah, tempat pembuangan sampah. 7 hari, 14 hari, sebulan. Orang tanya, ya imam, engkau orang soleh, engkau orang ulama, engkau seorang orang alim. Kenapa engkau menghinakan dirimu seperti ini? Kata beliau, aku melawan hawa nafsuku karena aku takut orang-orang memujiku. Aku takut akhirnya aku mempunyai sifat takabur. Betul-betul dilawan. Bukan dibiasakan untuk enak-enak. Enggak, betul-betul mujahadah. La ilaha illallah. Faqad alimta anna sabar 'anil ma'asi wasyahawat wa 'ala mulazamati ta'at huwal muwassil kulli khairin. Maka telah engkau ketahui, kata Imamul Haddad, bahwasanya sabar daripada segala maksiat, sabar untuk menjauhkan diri daripada maksiat dan daripada menuruti hawa nafsu, wa 'ala mulazamati ta'at, dan juga senantiasa kita melakukan atau istiqamah di dalam ketaatan, itulah jalan untuk menuju semua kebaikan. Wal muballigh ila kulli maqam, dan itulah yang akan menyampaikan kita kepada semua makam yang tinggi di sisi Allah. Wa halin munifin wa kaifa laqad qala wa qad qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bagaimana tidak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, sabar. Wasabiru, tambah lagi sabar. Isbiru, disuruh Allah sabar. Belum lagi, wasabiru, tambah lagi kesabaranmu. Warabitu, dan kuatkan lagi kesabaranmu. Wattaqullah, barulah engkau bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun. Semoga engkau menjadi orang yang beruntung. Wa fil hadis, dalam hadis Nabi SAW mengatakan, min agalli ma utitumul yaqin wa azimatus sabr wa man utiya haddah minhuma fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar. Ya. Dikatakan dalam hadis, seminimal-minimalnya apa yang diberikan kepada kalian daripada sifat yakin dan kekuatan di dalam sabar, wa man utiya haddahu minhuma, dan siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahagian untuk yakin dan sabar tersebut, fala yubali bima fatahu min qiyamil lail wa siyamin nahar, maka dia tidak akan peduli apa saja yang membuat dia meninggalkan qiyamul lail dan berpuasa di siang hari. Apa saja yang menggoda dia untuk tidak qiyamul lail, dia enggak peduli. Dia tinggalkan, yang penting qiyamul lail. Apa saja yang membuat dia tidak berpuasa di siang hari, dia tinggalkan. Yang penting dia berpuasa di siang hari. Ya. Itu tentang bagaimana awal daripada yang dikatakan oleh Imamul Haddad kepada setiap seorang murid untuk bisa datang kepada Allah atau sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, khususnya kesabaran melawan hawa nafsu. Wallahu a'lam bis-shawab. Ala hadina kulli jamil syamil akhirat wal akhirah. Thumma khasana al-imam Abdullah bin Ali al-Haddad wa sallam fi hadrat an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.